Nikita ini berdasarkan keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan kasasi, itu dikatakan oleh para hakim saat itu, baik hakim di pengadilan negeri maupun tinggi, kemudian dibenarkan atau diperkuat di kasasi, itu melakukan atau terbukti melakukan pemerasan dengan internet tadi, dengan padahal saya sebagai ahlinya, saya melihat, Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan, termasuk reaksi dari para tokoh maupun konten kreator lainnya. Hari ini, kita akan membahas Nikita Mirzani yang kembali menjadi sorotan setelah tim kuasa hukumnya bersama seorang ahli hukum ITE menyampaikan pernyataan yang cukup mengejutkan. Mereka menilai ada kekeliruan dalam penerapan hukum pada perkara yang menjerat Nikita, bahkan menyebut tidak ditemukan alat bukti elektronik yang memenuhi unsur pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B UU ITE. Di sisi lain, mereka juga optimistis proses peninjauan kembali atau PK masih membuka peluang bagi Nikita untuk mendapatkan putusan yang berbeda. Benarkah argumen tersebut bisa menjadi titik balik bagi perkara Nikita Mirzani? Ataukah justru hanya menjadi bagian dari strategi pembelaan yang belum tentu mengubah putusan? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Saya melihat bahwa persidangan itu tidak pernah ada alat bukti. Usman mungkin langsung aja menjelaskan tentang hari ini ada kesaksian juga dari saksi ahli yang sempat hadir di sidang terkait itu. Ada pasal-pasal yang mungkin harus diluruskan. Itu seperti apa Bang? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sampai hari ini juga masih mengawal kasus dari Nikita Mirzani tentunya. Memang beberapa waktu lalu, alhamdulillah kita baru selesai melakukan proses upaya hukum PK, ya. Nah, dalam upaya hukum tersebut juga kami dari penasihat hukum menghadirkan ahli ITE. Kebetulan beliau ada di samping kami, Prof. Hendry Subiakto. Beliau adalah salah satu juga bagian dari tim yang merumuskan undang-undang ITE tersebut, sehingga kami meminta pandangan beliau pada saat di persidangan itu apakah ya dalam konteks kasusnya Nikita Mirzani yang saat ini dituduhkan melanggar pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, itu kami meminta kepada Prof. Hendry sebagai ahli hukum ITE untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya norma atau kaidah hukum yang tepat untuk kemudian diterapkan dalam kasus-kasus. Nah, apakah dalam kasusnya Nikita Mirzani ya, dan dalam konteks ini tepat untuk dinilai dengan norma yang ada di pasal 27B. Nah, lebih spesifiknya nanti kepada beliau, Prof. Hendry yang akan menjelaskan, karena beliau juga sudah memberikan keterangan pada saat di persidangan PK. Demikian. Ya, jadi ketika saya diminta memberikan penjelasan atau keterangan tentang pasal 27B, saya akan sampaikan bahwa pasal 27B ini kan isinya larangan pemerasan menggunakan informasi elektronik atau menggunakan internet, gitu ya. Dulunya ada pasal pemerasan ada di KUHP, tapi kalau KUHP kan umum. Ini yang khusus pemerasan menggunakan internet, itu pasal 27B. Nah ya, Nikita ini berdasarkan keputusan pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan kasasi, itu dikatakan oleh para hakim saat itu, baik hakim di pengadilan negeri maupun tinggi, kemudian dibenarkan atau diperkuat di kasasi, itu melakukan atau terbukti melakukan pemerasan dengan internet tadi, dengan padahal saya sebagai ahlinya, saya melihat bahwa
persidangan itu tidak pernah ada alat bukti yang menunjukkan bahwa Nikita itu satu, kalau namanya pemerasan dengan internet itu harus ada namanya ancaman. Jadi tidak ada alat bukti informasi elektronik yang berupa ancaman. Jadi kata-kata mengancam, awas, ancaman itu apa? Ancaman itu pernyataan akan melakukan suatu perbuatan yang mengkhawatirkan atau menakutkan. Dalam konteks 27B ini adalah dia akan membuka rahasia individu dari korban maupun ancaman pencemaran nama baik. Jadi mengancam melakukan pencemaran nama baik atau mengancam melakukan membuka rahasia pribadi gitu ya. Dan itu tidak ada ancaman itu. Jadi harus ada ancaman. Nggak ada. Kita lihat bukti elektroniknya nggak ada ancaman-ancaman itu. Yang kedua, selain ancaman, itu harus ada yang namanya pemaksaan. Memaksa korban, kamu harus membayar aku sekian. Misalnya begitu. Kamu harus melakukan ini, mentransfer uang sekian. Tidak ada. Yang ada itu adalah pernyataan dari orang lain. Dan itu pun bukan juga berbentuk ancaman, ya. Bahkan yang banyak diungkap di persidangan itu malah pernyataan-pernyataan kita yang terkait dengan wajah orang yang berdempulan gitu kan, atau wajahnya buruk. Itu bukan urusan ancam-mengancam itu bisa saja orang mengatakan bahwa wah, menyebut fisik orang itu adalah penghinaan ringan, itu bisa. Tapi ini pasal yang lain. Makanya ada semacam pencampur adukan, pencampur adukan ya antara penghinaan dengan ancaman tadi. Ancaman atau dalam konteks ini adalah pemerasan. Jadi pemerasan itu harus ada ancaman, kemudian ada pemaksaan, dipaksa baru bayar. Gitu. Nah setelah ada ancaman dan pemaksaan, kemudian karena ditakutkan orangnya kan, ditakut-takuti itu dengan ancaman akan dibuka rahasianya itu, barulah kemudian ada mentransfer uang. Jadi ada 3 unsur. Nah Nikita sama sekali tidak di pengadilan tidak ada bukti elektroniknya, misalnya kata-kata yang mengancam tadi. Yang ditunjukkan oleh pengadilan, oleh jaksa waktu itu, kita lihat ya di pengadilan, itu yang ada adalah screenshot. Padahal yang dipermasalahkan oleh mereka sendiri yang dilaporkan itu TikTok. Bagaimana TikTok itu bisa ditunjukkan hanya dengan screenshot atau sebuah gambar sesaat. Padahal kan kalau namanya video TikTok itu kan ada durasinya, ada intonasinya, gimana ngomongnya, ngancam itu kan ada intonasinya, mimiknya bagaimana. Ketika di screenshot kan hilang itu makna-makna itu. Nah oleh karena itu saya ketika menjadi ahli saya mengatakan bahwa ini alat buktinya sangat lemah, tidak valid itu satu. Kemudian ada pasal-pasal yang memang diterjemahkan, ditafsirkan oleh hakim itu secara tidak benar atau tidak sesuai dengan norma aslinya ketika dulu dibuat di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 pasal 27B itu dulunya kan pasal 27 ayat 4 ya dulunya. Terus kemudian dipecah kan, ada 27A sendiri, ada 27B. Tapi awalnya 27A ayat 4 sama 27 ayat 3 gitu. Ada perbedaan. Nah kemarin itu nampak sekali di persidangan itu semacam kerancuan gitu ya, kerancuan menilai atau menafsir perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang terpidana, yaitu Nikita dan kalau nggak salah namanya Ismail itu karena dia seolah-olah melakukan pemerasan, tapi malah kadang-kadang yang muncul itu adalah penghinaan. Nah itu berarti apa? Jaksa itu di
dalam membuat dakwaannya itu rancu. Kemudian hakim di samping karena PN maupun PT maupun sampai MA itu mengalami kesalahan dalam menerapkan. Makanya kami mengatakan waktu itu bahwa ini yang disebut error in judicandum. Kesalahan menerapkan hukum seolah-olah hukum itu menjadi hal yang normanya baru. Jadi kalau itu dibiarkan, itu hakim-hakim yang kemarin memutuskan Nikita itu seolah-olah bikin norma baru. Padahal norma baru itu hanya boleh oleh legislasi, oleh DPR, oleh pemerintah dan DPR. Itu loh. Itu makanya ini memang ya kami sangat berharap kepada hakim PK untuk meluruskan kembali. Peluang itu masih bisa nggak sih, Pak? Oh ya sangat. Kami sangat berharap ya. Karena terus terang kalau hakim di tingkatan PN, PT salah, kemudian diperbaiki oleh hakim PK, PK itu kan pengadilan yang luar biasa. Artinya mereka pasti akan lebih hati-hati. Kemudian ini kan juga jadi perhatian publik nih, publik nasional nih, karena banyak diberitakan TV-TV, diberitakan media sosial dan sebagainya. Saya yakin hakim di tingkatan PK ini akan lebih hati-hati. Apalagi muncul semacam harapan-harapan masyarakat bahwa akan ada pengadilan yang lebih fair, lebih adil. Sebenarnya kan itu ya setengahnya mungkin diterimanya PK itu kan harapan-harapan masyarakat. Saya yakin hakim tidak akan gegabah di dalam memutuskan pengadilan. Oke. Pak, ini bisa dibilang cacat hukum nggak? Cacat hukum nggak sih? Dibilang cacat hukum nggak sih? Ya justru kalau di PK kita ajukan PK itu karena ada kesalahan dalam penerapan hukum. Ya kesalahan itu bisa aja disebut sebagai cacat hukum gitu. Makanya kita ajukan PK. Kalau nanti PK ini diterima berarti hakim PK membenarkan. Karena ada novum, ada hal baru dan ada memang kesalahan penerapan yang tadi kita katakan sebagai error in judicandum tadi. Kalau saya pribadi melihat perkembangan perkara ini, saya merasa apa yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dan ahli yang mereka hadirkan memang menarik untuk didengar. Bukan karena saya langsung percaya seluruh argumen mereka, tetapi karena mereka mencoba menjelaskan secara rinci alasan mengapa mereka menganggap ada kesalahan penerapan hukum. Menurut saya, setiap argumen seperti ini memang layak didengarkan, apalagi ketika disampaikan di ruang persidangan dan menjadi bagian dari proses hukum yang resmi. Namun demikian, saya juga berpandangan bahwa pernyataan dari satu pihak tentu tidak bisa langsung dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dalam setiap perkara hukum, pasti ada dua sudut pandang yang saling berhadapan. Pihak pembela tentu akan berusaha menunjukkan bahwa kliennya tidak memenuhi unsur pidana, sementara pihak penuntut memiliki dasar sendiri mengapa dakwaan itu diajukan. Jadi menurut saya, publik juga perlu berhati-hati agar tidak langsung mengambil kesimpulan hanya berdasarkan konferensi pers atau potongan video yang beredar. Yang menarik perhatian saya justru ketika ahli tersebut menjelaskan mengenai unsur ancaman, pemaksaan, dan alat bukti elektronik. Penjelasan seperti ini membuat masyarakat yang sebelumnya awam menjadi sedikit lebih memahami bagaimana sebuah pasal sebenarnya diterapkan. Saya pribadi menyukai diskusi-diskusi yang menjelaskan substansi hukum seperti ini, karena membuat kita tidak hanya melihat sebuah kasus dari sisi sensasinya saja. Tetapi di sisi lain, saya juga berpikir bahwa seorang ahli yang dihadirkan oleh salah satu pihak memang akan memberikan pendapat sesuai dengan keahlian dan sudut pandang yang diminta oleh pihak tersebut. Itu adalah hal yang lumrah dalam proses hukum. Oleh sebab itu, menurut saya pendapat ahli bukan berarti otomatis menjadi penentu akhir. Hakim tetap memiliki kewenangan untuk menilai apakah pendapat tersebut layak dijadikan pertimbangan atau tidak. Saya juga melihat bahwa perkara Nikita Mirzani hampir selalu menarik perhatian publik. Apapun perkembangan yang muncul, pasti langsung menjadi perbincangan di media sosial.
Kadang-kadang saya merasa opini publik justru bergerak jauh lebih cepat daripada proses hukumnya sendiri. Baru muncul satu pernyataan saja, sudah banyak yang menyimpulkan bahwa seseorang pasti bebas atau pasti kalah. Padahal kenyataannya, proses hukum memiliki tahapan yang cukup panjang. Menurut saya, kita juga harus belajar membedakan antara optimisme kuasa hukum dengan kepastian hukum. Wajar apabila kuasa hukum mengatakan bahwa peluang kliennya besar atau berharap putusan akan berubah. Itu bagian dari tugas mereka sebagai pembela. Akan tetapi, keputusan akhirnya tetap berada di tangan majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jadi saya sendiri memilih untuk menunggu hasil resminya daripada terlalu cepat percaya pada prediksi yang beredar. Kalau saya menilai dari sisi komunikasi publik, tim kuasa hukum kali ini cukup percaya diri. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa ada kesalahan, tetapi juga menjelaskan alasan-alasan yang menurut mereka mendukung pendapat tersebut. Bagi saya, penyampaian seperti ini jauh lebih baik daripada sekedar membuat klaim tanpa penjelasan. Setidaknya, masyarakat bisa mengetahui mengapa mereka mempunyai keyakinan tersebut. Namun, saya juga berharap semua pihak tetap menghormati proses peradilan. Jangan sampai opini yang berkembang di media sosial justru menekan independensi hakim. Bagaimanapun juga, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta yang ada di persidangan, bukan berdasarkan tekanan publik atau viralnya suatu isu. Saya pribadi tidak berada di posisi untuk mengatakan apakah Nikita Mirzani pasti benar atau pasti salah. Yang saya lihat hanyalah bagaimana kedua belah pihak menyampaikan argumentasi masing-masing. Dari situ saya merasa masyarakat juga perlu lebih kritis. Jangan hanya mendengar satu narasi, lalu langsung menganggap semuanya selesai. Akan jauh lebih baik apabila kita mengikuti perkembangan kasus ini sampai benar-benar ada putusan yang berkekuatan hukum. Kalau nantinya memang PK menghasilkan putusan yang berbeda, tentu itu akan menjadi pembelajaran bahwa sistem hukum memang menyediakan mekanisme koreksi terhadap putusan sebelumnya. Sebaliknya, apabila hasilnya tetap sama, itu juga merupakan bagian dari proses hukum yang harus dihormati. Intinya, menurut saya yang paling penting adalah menghargai proses dan tidak berburu-buru menyimpulkan sesuatu hanya karena mendengar satu konferensi pers. Saya juga melihat bahwa kasus seperti ini kembali mengingatkan kita bahwa penggunaan Undang-Undang ITE memang sering menjadi perdebatan di masyarakat. Banyak orang memiliki penafsiran yang berbeda terhadap pasal-pasal tertentu. Karena itu, diskusi yang muncul dari perkara ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih memahami bagaimana unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dinilai oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Terakhir, saya ingin menegaskan bahwa semua komentar yang saya sampaikan ini adalah pendapat pribadi saya sebagai kreator yang sedang mereaksi sebuah pemberitaan. Saya tidak bermaksud menyatakan siapa yang paling benar atau paling salah. Saya hanya mencoba melihat berbagai sudut pandang yang muncul agar kita semua bisa berpikir lebih kritis dan tidak mudah terbawa arus informasi yang beredar di media sosial. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, apakah argumentasi yang disampaikan tim kuasa hukum dan ahli tersebut cukup kuat untuk mengubah hasil perkara? Atau justru kalian punya pandangan yang berbeda? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa berikan alasan supaya diskusinya semakin menarik. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru dari Analisis Sengit. Sampai jumpa di video berikutnya.